Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tutorial menggunakan aplikasi RStudio pada bab path analisis atau analisis jalur. Di sini saya ditemani oleh dua rekan saya. Yang paling kanan adalah Mbak Fatma, yang kiri saya adalah Mas Fikri Alafi dan saya sendiri Iqbal Azam Maulani. Mari kita simak video berikut. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke video tutorialnya, di sini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai apa sih itu path analysis. Path analysis atau metode jalur adalah metode yang digunakan untuk menganalisis pola hubungan di antara variabel. Model ini dipakai untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas atau eksogen terhadap variabel terikat atau endogen. Metode ini dapat memudahkan untuk menggambarkan model analisis jalur secara visual menggunakan diagram jalur dan dapat juga digunakan untuk menguji model teoritis atau konseptual yang diamati. Dalam bab ini kita mengeksplorasi landasan analisis jalur yang memungkinkan kita untuk secara bersamaan menyesuaikan model dengan lebih dari satu variabel hasil dan dengan variabel yang bertindak sebagai prediktor dan hasil. Yuk simak video berikut ini. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tutorial tentang path analysis in R. Di sini kita ketik hashtag, kemudian spasi path analysis in R dalam kurung structural equation modeling, kemudian kita enter. Kemudian kita enter lagi, kita klik hashtag set working directory, kemudian kita enter, kemudian kita tulis set word, kemudian buka kurung, tanda petik, kemudian kita masukkan data yang kita simpan di dalam file sebagaimana contoh di dalam komputer sebagaimana contoh yang telah ada di gambar ini. Kemudian kita run, kemudian kita klik enter lagi, kemudian kita akan membaca data yang tersimpan di dalam file. Kita ketik hashtag spasi read in the data, kemudian kita klik enter, kemudian kita klik install .pages, kemudian dalam kurung tanda petik kita tulis reader, kemudian kita run, kemudian kita klik, kemudian kita enter, kemudian kita tulis library dalam kurung reader, kemudian kita run, kemudian kita enter, kemudian enter lagi, kemudian tulis df, kemudian tanda lebih kecil, kemudian tanda thread date titik csv dalam kurung planet behavior titik csv. Df ini adalah untuk membaca file Excel yang tersimpan di dalam komputer kita. Kemudian kita run, kemudian enter dan enter lagi. Sebelumnya di df itu kita klik data yang ada di sebelah kanan ini. Nah, di sini akan muncul data-data yang telah kita simpan. Di sini terdapat 199 objek dengan 5 variabel. Kemudian kita kembali lagi. Selanjutnya kita akan menunjukkan kesetaraan antara regresi linear berganda dengan analisis jalur. Kita ketik di situ hashtag showing equivalent between multiple linear regression and SEM dalam kurung path analysis, kemudian enter, kemudian kita ketik install .pages spasi dalam kurung tanda petik laban, kemudian kita run,
Kemudian kita klik enter, kemudian kita tulis library dalam kurung 8, kemudian kita run. Kemudian kita klik enter, kemudian enter lagi. Kemudian di sini kita akan membahas tentang model khusus. Jadi kita langsung aja ketik hashtag spasi spesifik model, kemudian enter, tulis speech mode, spasi, itu tanda lebih kecil, ketik, kemudian enter, kemudian kita tulis intention, tilde, kemudian attitude, terus tambah, terus norms, tambah lagi, dan kontrol, kemudian enter, tanda kasih tanda ketik, kemudian kita enter lagi, kemudian kita blok dulu, kemudian di run. Kemudian kita enter lagi. Di sini kita akan bahas tentang model estimasi. Jadi kita langsung aja tulis hashtag estimating model, kemudian kita enter, kemudian kita tulis fit mode, tanda lebih kecil, terus spasi same, dalam kurung speech mode, data sama dengan df, terus kita run. Kemudian kita akan membaca ringkasan hasilnya. Kita ketik saja di situ hashtag spasi summarize the result, kemudian enter, kemudian kita tulis summary dalam kurung fit mode, fit titik measures sama dengan true, kemudian koma r square sama dengan true, tutup kurung, kemudian enter, summary dalam kurung fit mode, kemudian kita blok dari kemudian kita run, kemudian di sini akan muncul data seperti ini. Kalian bisa cari data yang sesuai dengan keperluannya. Di sini sudah ditampilkan. Di sini ada regression, kemudian ada variance, ada juga estimate, itu ada intention, attitude, norms, control sesuai variabel kita. Kemudian kita klik enter, kemudian enter lagi. Selanjutnya kita akan tentukan modelnya. Langsung aja diketik hashtag spasi spesifik model, kemudian enter, terus speech mode, tanda lebih kecil, kemudian spasi, tanda ketik, kemudian enter. Kita tulis intention, terus tanda tilde, kemudian attitude, ditambah norms, ditambah control, kemudian kita enter, tulis lagi attitude, tanda tilde 2, kemudian norms, tambah control, kemudian kita enter, kemudian norms, tanda tilde, control, kemudian enter, ditambah tanda petik. Kemudian kita blok dari nomor 29 sampai 33, kemudian kita run. Kemudian kita klik enter lagi, kita akan
Kita akan menjelaskan tentang model perkiraan. Langsung kita ketik saja hashtag, terus spasi estimate model, kemudian kita enter, klik fit mode, kemudian spasi, tanda kecil, thread, same, kemudian buka kurung, speech mode, koma, data sama dengan df tutup kurung. Kemudian kita run. Kemudian kita akan meringkas hasilnya, langsung aja diketik hashtag spasi summarize the results, kemudian kita enter, kita tulis summary dalam kurung fit mode, fit titik measure sama dengan true, r square sama dengan true. Kemudian kita run. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, itu hasil summary-nya. Kita bisa lihat di situ ada parameter estimate, ada regression, juga covariance, juga ada varian dan r square. Selanjutnya kita klik enter, terus enter lagi. Kemudian kita akan tentang spesifik modelnya. Langsung aja diketik hashtag spasi spesifik and estimate model. Kemudian kita klik enter, fit mode, terus tanda lebih kecil, tanda thread, kemudian spasi lm, kemudian dalam kurung intention, tanda tilde, kemudian attitude tambah north tambah control, koma, data sama dengan df. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita ketik lagi hashtag spasi summarize the result, kemudian kita enter summary dalam kurung fit mode. Kemudian kita blok dari nomor 41 sampai 44, kemudian di run. Kemudian akan muncul hasil seperti ini. Ada residuals, ada koefisien, ada signifikan. Seperti itu. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yakni di nomor 46. Ini kita ketik vokal TPP model. Kita enter lagi, kemudian kita copy nomor 28 sampai nomor 39. Kita paste di nomor 48. Kita paste di nomor 48. Oke. Kemudian di nomor 49 itu kita yang sebelumnya itu adalah yang di atas ini, yang 28 spesial model, kita ganti menjadi spec mode di nomor 49. Kemudian di nomor 50 juga kita ketik pagar directional relation path.
Kemudian di 52 kita ketik behavior and intention. Di 53 kita ketik lagi pagar tentang covariance. Kemudian setelah itu dari 49 sampai 56 kita blok. Kemudian kita klik run. Kita enter 2 kali di nomor 58. Ada estimate model. Kita ketik dulu estimate model, kemudian fit mode ini rumus ya, rumus. Kemudian tanda ini same. Setelah ada perintah kurung, kita masukkan spec mode, koma, data sama dengan df. Kemudian kita run. Setelah kita run, enter 2 kali, tepatnya di nomor 61, yakni ketik pagar summaries result atau hasil dari summary. Enter lagi, ketik summary sampai keluar tanda atau tanda perintah kurung, masukkan fit mode, koma, fit measure true, r square true. Kemudian di blok dan klik run. Oke, maka akan muncul nilai mulai dari model test dan user model test baseline model, root mean square error of approximation, standar mean square residual, parameter estimasi, regression, covariance, varian, dan R square. Setelah itu kita enter lagi, tepatnya 2 kali, dan di nomor 64 kita ketik 5 bintang pagar 5 plus 1 dalam kurung garing 2. Kemudian kita run. Oke. Setelah run, kita ketik di samping 5 ini, di nomor 64, di samping ini kita ketik ini. Nah, kita tempelkan di sini. Setelah itu, setelah tertempel, kemudian di nomor 65 kita ketik pagar 15, kita enter 2 kali. Di nomor 67 kita ketik number 12 pagar number of parameter. Kemudian kita enter 2 kali, tepatnya di nomor 69. Kita ketik 15 sampai 12. Kemudian kita run. Setelah itu, tepatnya di nomor 69, kita ketik pagar. Karena di sini kita sudah menyediakan, maka tinggal copy paste saja. Pagar, tepatnya di nomor 69 ini, di samping 15 12. Kita paste di sini, degrees of freedom df sama dengan 3 over identified. Selanjutnya di nomor 66, di sini 66 ini kita enter. Kemudian di nomor 67 sampai nomor 75 ini akan kita
isi dengan file yang sudah disiapkan atau cheat yang sudah disiapkan. Kita tinggal copy paste saja. Kita letakkan di nomor 67, kita paste. Nah, kemudian di nomor 82 ini kita ketik statistical assumption dan nomor 82 Siemens linear seperti ini sampai 88 diketik seperti ini. Kemudian tepatnya di nomor 91 kita copy dari nomor 49 ini sampai 56. Nah, kemudian di nomor 92 kita paste. Dan itu kita edit, kita sesuaikan dengan template yang sudah ada di sini. Sebab ketika kelompok kami belajar, data-data yang di atas itu di copy, diletakkan mulai dari angka nomor 92 sampai 132. Nah, ini disesuaikan dengan ini. Ini diketik biasa dan tidak ada perintah, cuman hanya diketik saja. Mulai dari 91 sampai 131. Oke, barusan kelompok kami sudah menjelaskan tutorial menggunakan aplikasi R, dan untuk itu kami mohon maaf apabila ada kekurangan pada saat menjelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.